sekarang kita ke hutan nih, Mbah. Kita ke hutan. Ya, Mbah, tempur ke alam. Yuk. Kita ke hutan, kita pakai itu ya, kita pakai pick up kita. Oke. Jaraknya ya sekitar 1 jam aja saya. Yuk, sekalian nanti kita makan siangnya di luar. Oh, makan siang tuh ini. Cuma suruh ngobrol dong, gak suruh makan. Makan dia. Di sini itu kalau datang ke sini kalau nggak makan nggak boleh pulang. Makan lagi. Kita makan lagi baru kita eksekusi. Ini madang. Ayo, gas. Oke, tetap di Maju Petualang TV. Jangan lupa di subscribe channelnya Mbah Paul Hendrawan di sini dan juga Mbah Wanto Goeng di sini. Ada Cipo the Gang. Cipo and the Gang di sini guys ya. Kita akan berpetualang ke hutan. Kita nyari Mbah Wanto Goeng sisanya. Mbah Wanto di sini semua ya. Sisanya dia soalnya banyak karakternya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, inklusif nanti dulu. Ingat ya pesan Mbak Wanto. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, tanpa alam bisa hidup tanpa kita. Tumben bijak orang tua. Mana? Mbak Wanto tinggalan nggak? Bos. Bah, kita ada di surga bambu, Bah. Di sini masyarakat itu Ada kalau di bambu kita ya, Mas. iya, kalau masyarakat di sini nebang bambu, itu mereka ambil buat keperluan saja, Mbah. Jadi untuk membuat kerajinan, untuk membuat anyaman nanti di ujung sana ada, kita bisa lihat proses pembuatan anyamannya. Nah, cuma kalau misalkan ditebangin semua bambu di sini, ada maung yang ngamuk, namanya Pak Deddy Mulyadi. Oh, Deddy Mulyadi. Ada korek, Om. Mau bakar bambu, Iya. diamuk si bapak kamu nanti, nggak ada urusannya bahaya ntar. Itu maung kalau di sini. Kayaknya asik dulu nih, Mas. Oh coba, kamu. Bisa terang beneran. Iya, abis itu kita diamuk satu dunia, Pak. Beranak kisah. Nah, ini lokasi untuk saya monitoring king cobra, Mbah. Tapi memang di sini ada king cobranya, Mas. Jadi saya kadang-kadang lepas tulis di ujungan sana. Oke, jadi kalau sekarang kita sambil nyari dan menganalisa bambu-bambu di sini, Mbah. Nah, di sini itu banyak yang bambu yang modelannya tumpang sari, Mbah. Jadi bukan petuk sih ya, lebih ke arah tumpang sari, terus pagoda, begitu-begitu juga saya nemu. Cuma kalau petuk saya sendiri juga setengah mati nyarinya, Mbah, nggak pernah nemu. Itu tadi petuk itu didapat pertama kalau bahasa Jawa pulung. Pulung. Bahasa Cina hoki. Oh. Pulungan, karena saya pertama kali dapat itu yang mendapatkan orang yang mengembala kambing. Oh. Jadi dia tidak punya kambing, Bang Panji punya kambing, saya yang mengembala, nanti anaknya dibagi 2. Ngaro. Sampai sekarang orangnya masih jadi orang sukses. Alhamdulillah. Nah, itu Nah, Mbak Paul, ada ular nih. Nih. ini pengalaman. Oh iya bener. Sini. Tuh. Kecil. Ini apa? Oh lagi ganti kulit. Itu habis ganti kulit, Mbah. Wah, biar Mbah Wanto lah kalau cuma ular gini malah. Mas, keburu naik. Iya, buru-buru, Mbah. Keburu naik. Ayo. Ayo. Wah, galak tuh, Mbah. Langsung ngangap dia, Mbah. Kalau yang nggak galak boneka, Mas. Karet. Ganti kulit sebelumnya. Aja kok dari emang kucing namanya kenapa sih apa orang Ini, Bos. Ini bahaya Anak ini. gunane cekecul bukan apa-apa gue. Oke, Gak ada siap. ngaruhnya. Gue mengana. Ya, Bos. Nah, gini. Wah. Jangan, Bos, jangan, ampun. Dulu aja po ini po. Kalian po belum ngomong ini po. Oke, kita bantuin. Kita mau ganti kulit ya? Iya. Kita bantuin dulu, Pak. Bentar. Kasihan. Tapi kan kepalanya Oh, dulu. asem loh. Oh, cepet banget aja, cepet ya po. Terlalu cepat. Nanti dolar kuning. Kalau kegigit, jangan bahaya. Kita mending berbuat baik aja kita. Gitu. Bang Panji, di sejarah ular kok dia pergantian kulit itu mau menambah dewasa atau menambah besar atau mau gimana, Iya. Bang Panji? Ular itu kan sama kayak reptil lain, Om. Mereka tidak berpori-pori. Oke. Jadi untuk menghilangkan parasit atau kotoran yang ada di tubuhnya, mereka akan shedding istilahnya atau berganti kulit. Kalau di keluarga insekta atau serangga namanya molting. Nah, ini terjadi selama 40 hari sekali dan itu bukan hanya di ular, tapi di setiap reptil juga terjadi. Termasuk buaya sama kura-kura. Nah, cuma kalau di ular ini sendiri mereka bisa mengalami fase ganti kulit atau shedding ini secara sempurna, Mbah. Dari kepala sampai ke ekor. Cuma
biasanya mereka akan naik ke pohon seperti ini, mencari pohon-pohon yang kering untuk apa? Untuk menggesek-gesek biar nah ini nggak usah susah kayak orang amatir ini, Mbah. Ini sebenarnya tinggal dilepas gini. Ini tinggal kita giniin. Tuh dia lepas. Iya, wong tadi mau tadi udah bener. Di sini kan udah rapet kayak gitu ya bisa. Ini namanya ular apa Bang Panji? Ini goat ring cat snake. Dia Boiga dendrophylla atau jenis ular cincin emas. Ayo rilis aja. Kita rilis aja biar kita lestariin. Kita rilis lagi, kita balikin lagi ke alam. Oke, kita salam lestari. Karena di sini emang habitat bagi jenis ular-ular pohon seperti Gonyosoma oxephala, kemudian goat ring cat snake ini atau Boiga dendrophylla, Mbah. Bah, apaan tuh? Gugur cewek. Ayo ular, Pak. Ular cuy. King Cobra, bentar. Bener kan? Baru kita opening. Masuk ke Bang Mas. Enggak, bentar. Enggak. Pelan. Biar kesana dulu, Pak. Tar dulu. Bisa longsor dari sana ya Mas ya. Jatuh dari atas kayaknya. Jatuh dari atas ya. Dia mau naik ke atas itu nggak bisa ke Nah. bawah. Oke. Ini king cobra hitam nih, langka nih. King cobra yang Teman-teman lihat. galak dari king cobra biasa. Ngejar. Iya, kejar nih king cobra alam begini nih. Nih, king cobra alam begini nih. Dia kalau misalkan emang Oke, langsung ke sana. wah iya. Cepet banget kita. Eh. Wow. Mantap, galak banget. Oh. Dikejar semua orang. Diam. Oke. Tenang kawan, tenang. Gila. Emang king cobra itu dahsyat ya. Ular yang karakternya lebih galak Bener daripada banget. king cobra lainnya Mas Ipo. Tapi ada yang aneh, Ha. Apa tuh? Di kepalanya kayak ada tanduknya gitu tuh. Ada tanduk. Kayak ada tanduknya, jadi jendolan. Kayak Bawanto. Beneran. Kok tuh warnanya hitam banget Mas. Iya. Gemuk banget ya kalau di alam ya. Oke, ini interaksi yang nggak boleh ditiru guys sama orang awam. Karena mengingat Tipo ini berurusan dengan king cobra itu sudah sangat lama. Iya, jadi Mas. Oke. Nah, kita rescue aja kali ya cuy. Bahaya di sini karena pertambangan, Ha. Tadi kita mau lihat bambu yang di atas sana itu ada bambu tuh guys itu. Tapi malah kita ketemu ular. Tadinya kita nggak sengaja ketemu. Ularnya turun dari atas. Dia welcome banget. Tapi ini zona yang bukan habitat. Oke kawan. Tenang kawan. Diberakin. Nih, dia berak karena dia merasa terancam. Diam dulu. Mau dijelasin sama apa Panji? Nah, gitu. Sip, mantap. Nah, itu kan bagus jadi anak. Benar. Oke. Anak yang nurut. Jadi Om Paul, kalau king cobra ini tadi kan kita udah ketemu ular cincin emas tuh. Oke. Nah, dia kenapa tadi naik ke atas? Karena dia ini terestrial dan arboreal. Kelihatan dari tubuhnya yang langsing, Yes. membuat ini beda dengan kobra biasa yang dia cuma arboreal di bawah. Kalau king cobra bisa buru sampai atas. Gitu. Dan ukuran sebesar ini yang bahaya. Karena yang remaja kayak gini, dia nggak bisa diatur. Bener banget. Yang nggak bisa diatur ini yang ketika gigit dia ngeluarin bisa seenak-enaknya dia. Jadi lebih bahaya daripada yang udah pada gede gitu. Nah, cara ngaturnya ya pakai kasih sayang. Jadi kenapa pakai kasih sayang? Kalau tadi Cipo kan ngadepin pakai teknik datang terus keluar dan keluar. Nah ini pola kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini lah. Ini kan. Nah ini pola pakai kasih sayang. Jadi kita bisa bikin dia terus Astagfirullahaladzim. Nah itu harus lebih cepat dari dia juga untuk refleks. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa nyembarangin juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Oke teman. Dan dulu Mas, jangan Oke. dia jadi malah keprovokasi sama kamu ya. Oke. Tenang guys. Enggak. Nggak bisa ya. Oke.
Intinya kita jangan sampai lengah buat. Nah, satu sayang, kedua cepet. Nah ini. Gila, tangan tadi udah masuk ke mulut king cobra si A. Iya. Ya itu namanya hissing. Oke. Nah itu bahayanya king cobra itu kayak gitu. Dia bisa balik ya. seketika kayak gitu juga. Masih mau gantian? Boleh. Coba bismillah aja mas. Nah ini teknik kerjasama. Kalau nangkep king cobra yang kayak gini nih, yang galak banget kayak gini. Maafkan saya. Maaf. Saya akan merelokasi Anda ke tempat yang lebih baik. Oke? Lebih aman. Jadi kita berteman aja. Stop di sini, stop. Nah ini teknik yang kita bisa gunakan untuk nangkep dengan aman. Saya tadi tangan saya udah mau masuk ke mulutnya. Udah masuk emang. Udah masuk memang ya? Iya. Oh udah masuk ya? Udah masuk. Lupa saya. Nggak kelihatan ya? Aduh. Kita bikin dia agak enak dulu Ini banyak biar orang yang nyaman. bilang, kalung ini yang bikin saya bisa nangkep ular. Iya, dicopot dulu aja. Ini malah jadi bikin saya susah nangkep ular. Ini kita copot. Terima kasih. Ini yang mengajarkan saya. Oh, bukan. Ampun. Bukan. Lek! Lek, coba Lek. Ada karung nggak? Bawa ke sini Lek. Ini kita rescue aja lah. Nah itu ada karung. Kita bawa dulu untuk ke shelter. Karena itu tempat galian. Biasanya masyarakat ngambil pasir di sini. Ini karena tanggal merah jadi libur ya di sini. Mbak, kita lihat kalau king cobra yang dipakai sama pawang-pawang palsu buat atraksi yang pasti dibikin buat nyari duit doang, itu biasanya taringnya itu sudah dipangkur. Kita lihat dulu taringnya. Kalau ini taringnya Masih banyak tuh. masih utuh dan bisanya tuh masih Ada keluar. 2. Gitu. Nah ini kalau Dia bisa, pas lagi nyembur itu kenapa Bang Panji? kalau yang nyembur itu bukan king cobra mbah, Oh, tapi bukan ya? cobra biasa. Masih mau pegangin gini mas? Iya. Nah ini kita coba untuk lihat bisanya ya, Alek pegang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Ini bisa king cobra tuh kenapa suka mematikan orang? Itu banyak sekali bisa king cobra itu. Nah, itu bisanya. Jadi kalau misalkan pangkur, itu masih bisa kelihatan nggak ada taringnya. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat, oh taringnya patah nih. Nah ini dia mematahkan taring ini juga buat Mengeluarkan itunya. bukan perlindungan sebenarnya. Nih. Oke. Ini akan tumbuh lagi taring baru. Nih, ini emang ditanggalin sama dia. Nih. Nah kalau yang ini kan masih ada, yang kanan ini tanggal dia. Tuh taringnya, tapi masih ada taring barunya tuh. Itu Tuh. taring cadangan biasanya. Tuh, kecil tuh, Mbak. Tuh. Jadi emang dia kayak ini cuplak. Kalau kata kambing mah cuplak, Ganti taring. Nah ini king cobra remaja itu bahayanya gini, ketika ngeluarin bisa nih segini banyaknya. Ke seluruh tubuh itu. Waduh, ini kandungan racun 4 dimensi disebutnya kalau sama kita. Jadi kalau digigit king cobra itu nggak mungkin selamat. Kalaupun selamat itu udah kuasa Allah buat nolong orang yang selamatnya itu. Nah, king cobra ini jelas ini rajanya ular. Dan kenapa saya edukasiin dikeluarin racunnya? Karena ada beberapa teknik. Kalau misalkan ngomongin bambu petuk juga banyak yang palsu. Nah, teknik aku pernah lihat misalkan pawang itu masih ada taringnya, ularnya. Tapi dia cobain suruh merah racunnya. Nggak ada racunnya. Keluar nggak? Racunnya nggak ada. Karena disumbat pakai lilin. Jadi ular ini nanti dikasih lilin gede kayak gini, lilin Gigit. terus digigitin ke lilin, Bang. Nah, otomatis kan lubang yang ada di taringnya tersumbat dan tidak bisa mengeluarkan racun. Ada giginya tapi tidak bisa mengeluarkan racun. Akhirnya dia bisa atraksi dengan digigit-gigitin kayak gitu. Ini sebenarnya palsu juga. Ego banget sih orang itu ya. Ego. Ingin tenar tapi menyakiti hewan. Iya, kayak gitu. Nggak apa-apa, tenang, ada. Nah, Jadi posisinya kayak gitu, guys. Intinya ular ini alhamdulillah mau diajakin berteman. Jadi makasih ya sayang ya. Intinya mereka adalah makhluk yang harus kita hargai, mengingat mereka adalah ya sayang apa? Bentar ya, gua ngomong dulu. Mereka adalah makhluk yang harus kita hargai dan mereka juga punya hak untuk hidup. Ya, benar kayak gitu. Jadi katanya dia lebih ingin tinggal di sini daripada di rescue. Oke, kalau gitu di sini tapi jangan sampai kelihatan orang lagi ya. Jangan sampai kesandung kepleset. Oke? Ya udah deh. Kalau gitu
kita tinggal ya. Ya dadah. Dadah. Dadah dulu, kita bisa ke sana yang itu enggak. Biarin dia lagi emang nyari makan di sekitar sini. Biarin dia kasih hak untuk dia jalan dulu guys. Yuk kita perlahan ke sini, kita cabut yuk. Ya, biarin. Dadah. Ya diusir pasti sama Ya. dia. Yuk terus. Yuk kita jadi. Minggir. Minggir aja, minggir nggak apa-apa. Yuk. Ngikutin malah gini. Dia malah ngikut. Ya udah dia ke sana, dia ke atas kok. Yuk. Dadah, salam lestari. Yuk. Tinggal. Ya, tinggal aja dia pergi ke tempat lain kalau nggak di sini. Yuk. Naik sama Pak. Alhamdulillah. Kameramen cepet daripada dia balik lagi. Yuk. Nah teman-teman, ini yang paling heran ya. Tadi tangan si AA udah masuk ke mulut, yakin, sumpah kayak gini. Lihat di depan mata, mungkin kelihatan di kamera masing-masing. Tapi alhamdulillah itu kuasa Tuhan lagi ya. Kita masih bisa dipersatukan. Udah masih dibeli kayak gitu dia. Oke kalau gitu teman-teman, makasih Om Power Hendrawan udah mau ikutan nyari sama muridmu ini bambu petuk di sekitar sini. Tapi nggak ada teman-teman, kita gagal untuk menemukan bambu petuk di sekitar sini karena emang agak susah. Makasih buat Mbah Wanto yang udah nganter Mbah Paul main ke Purwakarta. Alhamdulillah Purwakarta satu kehormatan bisa kedatangan beliau, seorang sesepuh dari Jogja yang mengerti dan berjuang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak tertipu oleh orang-orang yang jadi oknum mengenai bambu petuk. Karena ada bambu petuk yang asli, tapi kebanyakan yang kadang-kadang suka dibuat oleh oknum ya Mbah. Di shock lagi apalah itu. Untuk bisa mengetahui bagaimana bambu yang asli, itu bisa kalian subscribe channelnya beliau di Paul Hendrawan di sini guys. Nah, kalau untuk Mbah Wanto manusia pinter 1000 akal, itu kalian bisa subscribe di sini Wanto Goeng 212. Terus kalau untuk sahabat saya Cipo, seorang ahli ular yang tidak ketara di Indonesia karena dia itu lebih banyak di belakang layar, dan saya marah, kenapa kamu nggak manggung padahal kamu udah bisa manggung. Jangan Mas, saya harus gini aja. Nggak bisa bikin lu bahagia orang lain kalau kayak gitu. Harus bangga sama keahlian sendiri, skill sendiri. Intinya nggak ada yang hebat di sini. Semuanya kita dikaruniai anugerah masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan ketika punya cita-cita menjadi seorang pilot, ulama, dokter atau apapun, menjadilah ulama dan dokter yang baik menurut Panji. Jangan menjadi Panji Petualang, Power Hendrawan, dan Cipo atau Mbah Wanto. Karena kami sudah dipilih menjadi kami, bukan menjadi kalian. Dan kami pun juga bisa menjadi kalian. Karena ya kalian, kami ya kami. Tapi kalau kita bersatu, kita saling membantu, kita akan bisa menjadikan hidup ini lebih berwarna dan indah. Mantap. Terima kasih Bang Panji pengetahuannya. Bang Panji luar biasa. Om Salam juga lestari. luar biasa. Salam lestari, salam konservasi. Masuk.